Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Salam damai dan bahagia bagi kita semua. Jumpa kembali dengan Teacher Jumadi dalam pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Ananda semua, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang meditasi. Yang mana pada pertemuan ini kita akan membahas tentang meditasi pernapasan atau dalam bahasa Pali disebut dengan Anapanasati. Berarti meditasi ini mengambil objek pernapasan. Oke? Itu yang pertama, mari kita kenal apa sih itu meditasi pernapasan. Meditasi pernapasan merupakan meditasi dengan menggunakan objek pernapasan. Pernapasan yang kita lakukan. Meditasi pernapasan ini dalam bahasa Pali disebut Anapanasati. Ya, Anapanasati ini berasal dari dua kata, yaitu anapana yang berarti napas dan sati yang berarti penyadaran. Ya, jadi Anapanasati itu berarti kita menyadari nafas yang kita lakukan. Menyadari bagaimana nafas masuk, bagaimana nafas keluar, bagaimana proses bernafas yang kita lakukan. Kenapa kita bermeditasi Anapanasati? Ya, yang pertama kita harus pahami bahwa napas itu merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan. Setiap makhluk hidup di dunia ini bernapas untuk hidup. Kita bernapas, kemudian ikan juga bernapas, walaupun mereka berada di dalam air, mereka juga bernapas. Ya, burung juga bernapas. Setiap orang dimanapun berada, bahkan bekerja dimanapun, ini juga melakukan pernapasan. Ya, kalian kalau tahu seorang penyelam itu bahkan harus membawa tabung oksigen ke dalam laut. Untuk apa? Untuk bernafas. Kemudian astronot yang berada di luar angkasa pun mereka juga membutuhkan oksigen. Mereka tetap bernafas. Maka itu pentingnya dari nafas dan pernafasan. Karena tanpa nafas kita tidak akan bisa hidup. Untuk itu kita perlu memperhatikan nafas dan berterima kasih karena kita bisa hidup dengan bernafas. Ya, mensyukuri bahwa kita masih bisa bernafas berarti kita hidup. Ini pentingnya untuk bermeditasi Anapanasati. Ya. Kemudian kenapa kita harus melakukan meditasi Anapanasati? Napas merupakan hal pokok bagi kehidupan manusia dan objek yang dekat dengan kehidupan manusia. Ketika mampu menjaga dan memahami proses pernafasan yang kita lakukan akan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Ya, kita harus menyadari apa? Nafas kita. Kalau kita berlari, ya terengah-engah, kita tidak menyadari bahwasanya tubuh kita memerlukan asupan nafas yang baik, maka hal itu akan berakibat fatal bagi tubuh kita. Inilah alasan kenapa kita harus bermeditasi Anapanasati. Nah, selain itu, meditasi Anapanasati ini juga yang paling banyak dilakukan oleh para pemula atau orang yang baru mempelajari dan juga orang-orang tertentu, ya. Karena meditasi ini adalah meditasi yang sangat dekat dengan kita. Nafas ya dekat sekali dengan kita. Seperti tadi teacher sampaikan, kita tidak bernafas, kita sudah tidak bisa hidup. Nah, untuk selanjutnya, mari kita berlatih meditasi pernapasan atau meditasi Anapanasati. Ingat ya, bahwasanya ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita harus mencoba dan berlatih. Ya, maka dari itu kita juga harus melakukan latihan melaksanakan meditasi pernapasan atau meditasi Anapanasati. Nah, dalam bermeditasi Anapanasati ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan.
Yang pertama, adanya guru pembimbing untuk tahap awal sehingga kita memiliki pengetahuan dan pengertian yang benar dalam bermeditasi. Setelah itu dilaksanakan di tempat masing-masing. Jadi untuk kita melakukan meditasi, kita harus memiliki pengetahuan dan pengertian yang benar tentang meditasi dan bagaimana cara melakukan meditasi. Nah, inilah tahap awal. Kenapa? Kalau kita memiliki pengertian yang keliru, pengertian yang salah dalam bermeditasi, maka hal itu bukan membawa kebahagiaan, malah akan membawa penderitaan bagi diri kita. Dalam hal yang lain juga demikian, bahwasanya kita harus didampingi oleh seseorang yang paham tentang apa yang akan kita lakukan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita bisa lakukan sendiri-sendiri atau lakukan di tempat masing-masing. Yang kedua, carilah tempat yang baik. Ya, cari tempat yang baik ini sangat mendukung dalam kita melaksanakan meditasi. Ya, cari tempat yang bersih, tempat yang nyaman, dan tempat yang tidak banyak gangguan. Gangguan seperti adanya serangga, semut, nyamuk, yang kemudian berisik, itu nanti akan mengganggu pada proses bermeditasi kita atau latihan meditasi kita, ya. Oke, hal yang perlu diperhatikan selanjutnya yaitu perhatikanlah postur tubuh. Ya, postur tubuh dalam bermeditasi itu ada 4. Ya, yang pertama yaitu dalam sikap duduk. Ya, duduk ini bisa duduk bersila atau duduk di kursi. Kemudian yang kedua berdiri. Kemudian yang keempat berjalan dan yang terakhir yaitu berbaring. Nah, di sini untuk tahap latihan yang perlu kita lakukan, yang pertama adalah dengan meditasi duduk, yaitu duduk bersila. Selanjutnya, kita bisa melakukan meditasi dengan posisi atau postur tubuh atau sikap tubuh yang lainnya. Oke, dalam hal ini kita harus memperhatikan postur tubuh kita. Yang pertama adalah posisi duduk, ya. Sikap untuk melakukan latihan meditasi Anapanasati ini ya diawali dengan kita berlatih meditasi dalam sikap duduk bersila, ya. Namun ini juga tidak wajib, tetapi kita awali dengan sikap duduk bersila, ya. Kalian tahu bagaimana sikap duduk bersila yang baik yang sudah teacher jelaskan di pertemuan yang sebelumnya, ya. Bahwasanya sikap duduk bersila itu jangan sampai membuat diri kita menjadi tidak nyaman. Carilah posisi duduk yang nyaman, ya. Kalau bisa jangan bertumpuk. Tetapi kalau kalian bisa bersila secara penuh, secara teratai, itu sangat bagus. Ya, yang kedua adalah tubuh. Ya, tubuh kalian ketika melakukan bermeditasi itu harus tegak dan tidak boleh bersandar. Ya, jangan bungkuk atau jangan miring kanan dan jangan miring kiri. Ya, tetapi adalah tubuh yang tegak dan rileks. Oke. Nah, untuk mata sebaiknya ketika kita bermeditasi, mata itu dipejamkan. Ya, kenapa? Jika mata kita terbuka dalam bermeditasi, maka kita akan melihat hal-hal yang ada di sekeliling kita. Nah, hal itu kemudian malah tidak berfokus kepada pernapasan, tetapi kita akan malah memperhatikan di sekeliling kita, bukan memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar kita. Kemudian wajah, ya. Wajah saat kalian bermeditasi sebaiknya wajahnya yang tenang, jangan cemberut atau jangan tegang. Ya, senyum sedikit boleh. Intinya wajahnya harus santai, ya. Kemudian posisi tangan. Ya, posisi tangan yang baik yaitu tangan diletakkan di pangkuan. Ya, tangan kanan di atas tangan kiri, pertemukan kedua ibu jari, kemudian letakkan di pangkuan sedekat mungkin dengan perut dan pusar, ya. Seperti gambar yang ada pada tampilan ini. Kemudian
yang perlu diperhatikan selanjutnya yaitu menjaga pikiran. Loh, kenapa? Ya, karena yang harus kita perhatikan adalah nafas masuk dan nafas keluar, bukan memperhatikan pikiran-pikiran yang lain, ya. Jadi yang pertama, saat bermeditasi kita tidak memikirkan apapun. Ya, jangan memikirkan yang aneh-aneh. Yang kedua, cukup menyadari proses bernafas. Nafas masuk kita tahu, nafas keluar kita tahu, ya. Kemudian perhatikan nafas masuk dan nafas keluar, ya. Di sini yang perlu diperhatikan adalah nafas masuk dan nafas keluar yang kita perhatikan, bukan kita mengontrol nafas, ya. Bukan seperti itu, tetapi kita hanya mengamati udara yang masuk dan udara yang keluar. Pada awal kita memulai, kita boleh menarik nafas panjang selama 3 kali. Untuk selanjutnya, biarkan nafas itu mengalir seperti biasa. Kita hanya menyadari nafas masuk, nafas keluar, ya. Kemudian intensitas di dalam latihan atau kedisiplinan, ya. Jadi dalam melakukan meditasi, baik itu meditasi meta bawana atau meditasi yang lainnya, atau dalam hal ini meditasi anapanasati, ini perlu intensitas dan kedisiplinan di dalam kita berlatih meditasi, ya. Yang pertama, duduk meditasi dalam beberapa menit. Kemudian untuk tahap awal, kalian melakukan meditasi cukup 3-5 menit, itu sudah cukup baik, ya. Tetapi di sini kalian betul-betul berkonsentrasi kepada nafas masuk dan nafas keluar, bukan pikirannya melayang kemana-mana. Kemudian setelah pada tahap pertama kalian 3-5 menit, untuk waktu yang selanjutnya kalian bisa selama 10 menit, hari selanjutnya selama 15 menit, hari selanjutnya 30 menit, hari selanjutnya 1 jam, dan seterusnya. Ya, ketika kalian sudah mulai bisa, sudah mulai nyaman untuk bermeditasi, maka kalian akan merasa bahagia ketika kalian bermeditasi. Ingat, kebahagiaan itu berasal dari dalam diri kita. Kemudian lakukan setiap hari dengan jadwal yang telah ditetapkan atau ditentukan sendiri, ya. Seperti yang teacher jelaskan dulu, kalian menentukan jadwal. Jam berapa kalian harus bermeditasi. Nah, setelah itu kalian patuhi jadwal yang telah kalian buat itu. Nah, yang selanjutnya adalah terapkanlah meditasi dalam keseharian. Kalau kalian sekarang ini yang sekolah di Sekolah Nasional Plus Manjusri, kalian setiap hari diajari dan dilatih untuk mindfulness atau sadar setiap saat. Dengan apa? Dengan lonceng kesadaran, ya, dengan silent sitting. Nah, disitulah tahap di mana kita mulai belajar untuk menerapkan meditasi dalam keseharian kita. Ketika kalian mendengar bunyi genta dari lonceng kesadaran, ting, tarik nafas, keluarkan, sampai suara dari genta itu benar-benar menghilang. Nah, meditasi itu dapat dilakukan di mana saja, ya. Yang kita jelaskan yang tadi, yang poin 1, 2, 3 itu adalah bagaimana untuk proses latihannya. Nah, setelah kita melalui proses latihan, maka kita harus terapkan dalam keseharian. Karena meditasi itu bisa dilakukan di mana saja. Di sekolah, kemudian di tempat umum saat kita sedang mengantri, ya, kita bisa memanfaatkan waktu mengantri kita itu dengan bermeditasi, perhatikan nafas masuk dan nafas keluar. Ketika kita sedang berjalan, kita juga harus sadar penuh, sadar setiap saat. Jangan sampai nanti kita terantuk batu dan lain sebagainya, atau menabrak orang. Ya, karena meditasi itu tidak harus dilakukan dalam posisi duduk bersila.
Ya, kita bisa berjalan tetapi tetap bermeditasi dengan memperhatikan langkah kita. Ya, hal ini akan meningkatkan perhatian dan konsentrasi kita. Ya, sadar setiap saat. S3 itu yang selalu diajarkan oleh Buddha. Sadari setiap hal yang terjadi pada diri kita dan apa yang kita lakukan. Kemudian, apa sih manfaat kita melakukan meditasi? Dalam hal ini, yang pertama, manfaat dari meditasi yaitu memudahkan dalam kita berkonsentrasi, khususnya untuk kalian sebagai seorang pelajar. Ketika kalian akan melakukan belajar, kalian terkonsentrasi terlebih dahulu dengan tarik nafas, kemudian perhatikan keluar masuknya nafas. Ketika kalian akan melakukan puja bakti, itu juga sebaiknya diawali dengan bermeditasi. Datanglah lebih awal, kemudian melakukan meditasi sebelum puja bakti dimulai. Jangan malah kemudian di bakti salah mengobrol hal-hal yang tidak penting atau membuat keributan dengan berteriak-teriak. Oke. Yang kedua, manfaat dari meditasi adalah memberikan ketenangan, keterangan di dalam diri kita, ya, menghilangkan kegelisahan, kekhawatiran, dan kerisauan di dalam batin kita. Kemudian untuk lebih mengenal diri kita sendiri dan sesama kita. Dengan kita melakukan meditasi, kita memiliki introspeksi diri, melihat diri kita. Apakah diri kita sudah baik, apakah diri kita belum baik. Ya, kita mengetahui bagaimana kesehatan kita, bagaimana kondisi kita. Kemudian setelah itu kita akan mengerti dan memahami orang lain. Dengan bermeditasi, ini akan lebih mudah untuk mengendalikan emosi dan kemarahan. Ya, kalian tahu kalau ada orang yang marah, biasanya orang akan mendekati, kemudian memegang punggung atau memegang dadanya, mengatakan sabar, sabar ya. Tarik nafas panjang, sabar, sabar, sabar. Nah, inilah manfaat dengan kita melakukan meditasi atau dalam hal ini meditasi anapanasati atau pernapasan, ini mampu untuk mengendalikan emosi dan kemarahan kita. Yang kelima, menjadi lebih sehat. Tentu saja, ya. Dengan kita menyadari diri kita sendiri, menyadari kebutuhan dari badan kita, dengan menyadari pikiran kita, dengan menyadari segala aktivitas tubuh kita, kekurangan kita, keperluan kita, maka kita akan menjadi lebih sehat. Inilah manfaat dari bermeditasi. Ya, orang kalau nafasnya sudah terengah-engah, bahkan dia tidak bisa mengontrol nafas, berarti dia dalam kondisi yang tidak sehat. Oke. Buddha, Dhamma, dan Sangha adalah 3 permata dunia. Maka dari itu, kita jangan menyia-nyiakan diri kita saat ini. Ketika kita sudah berada dalam jalan Dhamma yang telah disampaikan oleh Buddha sebagai guru junjungan kita, kemudian kita tahu bahwa Sangha itu membimbing kita saat ini untuk mencapai kebahagiaan dan kebaikan, maka kita harus senantiasa berada di jalan Dhamma, ya, berada selalu untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan. Kita harus selalu mampu menjadi orang yang bermanfaat, orang yang menjadi sebab bagi kebahagiaan makhluk lain. Jangan kita menjadi sebab bagi penderitaan makhluk lain atau orang lain. Oke, Ananda semua, demikianlah materi yang dapat Teacher sampaikan untuk hari ini tentang meditasi Anapanasati. Semoga Ananda semua dapat mengerti, memahami, dan kemudian Ananda semua praktekkan dalam kehidupan ini. Dan Teacher akhiri dengan Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya.